Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Hadirin jamaah Masjid Al-Araf yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi rezeki oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Kata Nabi, ketika orang menghadiri majelis ilmu, maka dia fi sabilillah hatta yarji'a, sampai balik ke rumahnya. Pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang sedekah dan sifat dermawan. Pertama, kita lihat surat Al-Munafiqun ayat 10. Di situ Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang sudah kuberikan kepada kalian. Jadi segala yang kita miliki ini adalah karunia Allah. Kita diberi sehat, anggota tubuh kita sehat, mata kita bisa melihat, kita bisa bekerja, itu adalah anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi jantung dan jantung kita terus berdetak, dek, dek, dek. Bahkan ketika kita tidur. Kita diberi ginjal dan ginjal kita terus mencuci darah. Bahkan ketika kita sedang istirahat. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Enggak akan bisa kehitung nikmat dari Allah. Jadi perintah sedekah maupun infak ini ada antara lain dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Infakkan, sedekahkan sebagian dari rezeki yang sudah kami berikan kepada kalian min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa saddaq. Kemudian seseorang itu berkata, ya Allah, tangguhkan aku sebentar saja ya Allah. Ketika sudah mati, fa saddaq, saya mau sedekah dulu. Wa kum minas sholihin, saya mau jadi orang soleh ya Allah. Ketika orang sudah mati, dia pengen diberi tambahan waktu hidup sebentar saja, mau sedekah dan mau menjadi orang yang soleh. Di ayat selanjutnya nanti disebutkan gak bisa. Walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah mengundurkan waktu ketika seseorang sudah datang ajalnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini perlu kita renungkan bahwa kita pasti akan mati. Pasti. Waktunya saja yang tidak kita ketahui.
nanti akan berpisah antara tubuh dan ruh. Lalu ruh ini nanti akan diberi tubuh baru sesuai dengan amal perbuatannya. Dan mati ini juga bukan hanya pisahnya tubuh dan ruh. Kadang mati kesehatannya. Tubuhnya masih hidup, tetapi sudah tidak bisa bekerja keras. Kadang mati karirnya. Jadi Allah di sini mengingatkan kita, sedekahlah, berinfaklah sebelum datang mati. Kemudian berkata, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau berkenan menunda kematianku sebentar saja ya Allah, fa'asaddaq, saya akan sedekah ya Allah, wa akum minas solihin, saya akan menjadi orang yang soleh. Nah, ini ayat ini mengingatkan kita supaya kita bersedekah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan bahwa setiap subuh ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang pertama berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah, gantilah harta orang-orang yang bersedekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersedekah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak diungkapkan tentang sedekah ini. Misalnya dalam hadis riwayat Muslim, di situ disebutkan ma naqasa malun min shadaqatin, sedekah tidak mengurangi harta. Ma naqasa, tidak berkurang, malun, harta, min shadaqatin, disebabkan sedekah. Bahkan di hadis lain ditambah bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, tetapi malah akan menambah, menambah dan menambah. Imam Suyuti di dalam Jami'us Shaghir menyebutkan hadis ista'inu ala rizki bis sadaqah, minta tolonglah kalian dalam masalah rezeki dengan sedekah. Jadi salah satu cara menambah rezeki di sini sedekah. Kalau kita nambah kerja bisa saja, cuman tubuh kita juga ada keterbatasan. Saya melihat ada orang sudah kerja jadi karyawan, pulang kerja dia nambah Gojek, pulang Gojek dia buka warung malam, warung kopi, warung mie. Bisa saja, tetapi capek kan, akhirnya sakit dan lain sebagainya. Padahal tubuh kita juga punya hak untuk beristirahat. Nah, kata Nabi, ista'inu ala rizki bis sadaqah, minta tolonglah kalian dalam masalah rezeki dengan sedekah. Dalam hadis riwayat Dailami, Rasulullah SAW berpesan kepada Zubair bin Awam. Kata Nabi, ya Zubair, yanzilullahu lil ibad arzaqahum ala qadri nafaqatihim
Allah menurunkan rezeki kepada hamba-hambanya tergantung ukuran nafkah yang dia berikan. Infaknya juga, nafkahnya juga. Faman kasuro kasirun lahu. Kalau banyak nafkahnya, infaknya, sedekahnya, banyak rezekinya. Waman qallala qallala lahu. Siapa yang sedikit, maka akan disedikitkan rezekinya. Jadi dari hadis ini berlaku juga dalam masalah sedekah dan kedermawanan, sifat dermawan. Kalau kita ingin rezekinya nambah, maka nafkah yang kita keluarkan itu harus ditambah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita pelajari ajaran Islam tentang sedekah, bahkan tentang ajaran lainnya, ini namanya syariat itu dikaitkan dengan maslahat, kebaikan. Karena memang tujuan dari syariat Islam adalah maslahat, kebaikan. Maka kalau kita baca hadis-hadis tentang syariat Islam, selalu berkaitan dengan syariat. Mungkin sebagian kita menolak, kenapa sih ibadah kok dikaitkan dengan manfaat? Sudah saja ibadah tunduk kita kepada Allah. Ya, tetapi dalam wilayah syariat, ajaran-ajaran Islam diturunkan itu untuk mewujudkan kebaikan kepada kita. Maka kita baca misalnya dalam bab sedekah ini banyak sekali dikaitkan dengan maslahat. Misalnya tadi sedekah tidak mengurangi harta tapi akan nambah dan nambah. Saya ingat dulu, saya lupa ya, dulu itu kalau mau Idul Fitri ditanya orang mau mudik Pak, saya bingung. Waduh, bilang mau mudik uangnya belum ada, bilang tidak ya pengen mudik. Lalu saya lupa diawali tahun berapa saya bersedekah di bulan Ramadan. Dari tanggal 1 misalnya sampai akhir Ramadan setiap hari. Nggak banyak, misalnya hanya 20.000 lah ngasih takjil, tapi tiap hari. Tiap hari itu mungkin percobaan pertama. Apakah benar sedekah itu nambah rezeki? Setelah selesai Ramadan, dievaluasi, itu adalah awal Ramadan yang paling makmur dibandingkan sebelumnya yang pernah saya alami. Karena pada hari itu, tahun itu, kemudian merental mobil itu sampai keliling Jakarta, Tangerang, Bogor, Indramayu, Subang, dan bisa bagi-bagi duit 50.000, 20.000. Sehingga saya bertanya-tanya, kenapa bisa begini? Oh, itu adalah barokah dari sedekah. Yang dalam hadis riwayat Muslim tadi disebut, sedekah tidak mengurangi harta. Bahkan di hadis lain ditambah, bahkan akan nambah dan nambah. Nah, ini yang pertama. Jadi diantara manfaatnya, maslahat, kebaikan dari sedekah adalah menambah rezeki kita. Karena itu ada seorang ulama yang mengatakan, anfik ma fil jaibi ya'tika ma fil ghaibi. Sedekahkan yang ada di kantong, nanti rezeki gaib dibuka. Kalau yang di kantong tidak disedekahkan, rezeki gaibnya nggak dibuka. Nanti rezekinya dibatasi dengan penghasilan berdasarkan kerja. Oh, saya nanti dari sini sekian, dari sini sekian, hanya itu. Tapi rezeki gaib yang nggak kepikiran oleh kita, yang min haitsu la yahtasib, nggak akan kebuka. Nah, ini yang pertama. Jadi sedekah ini luar biasa.
Yang kedua misalnya, di antara manfaat sedekah kata Nabi adalah dawu dalam hadis riwayat Baihaqi, dawu mardokum bis sodaqah, obati penyakit kalian dengan sodaqah. Kenapa sedekah ini bisa menjadi obat penyakit? Ternyata ketika kita bersedekah, jiwa kita itu bahagia. Nah, ketika bahagia ini, apa itu ya? Ada hormon apa namanya, endorfin atau apa? Yang itu daya tahan tubuh kita menjadi meningkat. Jadi biasanya orang-orang yang bahagia itu lebih sehat daripada orang-orang yang stres pikirannya. Orang sedekah itu bahagia. Dia sedekah, lalu dia lihat orang yang dia sedekah itu bahagia. Dia bahagia. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikiran kita, perasaan kita itu berpengaruh terhadap kesehatan. Sehingga kita bisa nyobalah. Ketika kita lagi sakit misalnya, bukan sakit. Pikiran kita lagi pusing, bingung, mumet. Kemudian naik motor misalnya kehujanan. Itu gampang sakit. Karena pikirannya, daya tahan tubuhnya lagi lemah. Tapi kalau lagi happy, duit lagi banyak, proyek banyak, kena hujan itu nggak apa-apa. Karena kita lagi bahagia. Nah, itu bisa kita rasakan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini mengobati penyakit. Kalaupun penyakitnya tidak sembuh, sedekah bisa mendatangkan manfaat lain, yaitu tadfa'u mitatassu kata Nabi, menolak meninggal su'ul khotimah, mati mengenaskan, ditolak. Saya waktu itu ada kakak ipar yang sakit, sudah berat sakitnya. Kemudian saya memberi usul sedekah tiap hari Jumat. Mau tiap hari Jumat itu masak nasi banyak, kemudian ya lauknya dibagikan sedekah tiap hari Jumat. Berobat ke medis ya tetap ke dokter, tapi mengiringi ikhtiar lahir, ikhtiar batin juga. Sedekah sampai sekian bulan, kemudian kakak saya meninggal. Lalu saya bertanya-tanya, loh, katanya sedekah ini menyembuhkan penyakit, kok tetap saja meninggal gitu. Lalu saya berpikir, kenapa? Saya baca lagi hadis-hadis tentang sedekah. Ternyata di antara manfaat sedekah adalah menolak mitatassu, mati yang mengenaskan. Lalu saya tanya kepada kakak saya, itu meninggalnya gimana? Setelah diceritakan, oh berarti itu husnul khotimah. Bahkan ada kisah di Jawa Timur itu kakak beradik, dua-duanya punya pekerjaan merampok. Yang satu meninggal dikeroyok orang. Yang satunya lagi saudaranya meninggal setelah taubat. Taubat dulu, berhenti dari merampoknya, sholat, meninggalnya husnul khotimah. Lalu diteliti kenapa dia perampok makan barang haram kok bisa husnul khotimah. Ternyata dia punya kelebihan suka bersedekah. Memang tidak diterima sedekah dengan barang haram itu, tetapi doa dari orang-orang lemah yang dia beri, ini yang jadi itu. Ketika dia sedekah nih kepada punten ya, nenek-nenek yang sudah tidak berdaya, kebutuhannya tidak terpenuhi, lalu dikasih duit 500.000, bahagianya. Kemudian nenek-nenek ini berdoa kepada Allah, ya Allah, orang yang memberi saya uang ini, berikan dia kebaikan, ridhoi dia ya Allah,
doanya keluar, panjangkan umurnya, wafatkan dalam keadaan yang baik. Doa orang-orang yang dia beri, ini yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis riwayat Tabrani disebutkan ada namanya al-abdal, wali-wali abdal. Jumlahnya 40, tidak pernah berkurang. Mereka berfungsi antara lain menolak bencana dari bumi ini. Apa amalannya? Mereka ala qalbi Ibrahim. Kolbunya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu Abu Doif, bapak tamu. Setiap hari sedekah. Nggak bisa makan kalau nggak bersama orang lain. Jadi sudah dihidangkan makanan, tinggal makan. Nabi Ibrahim jalan dulu sampai berkilo-kilometer hanya untuk mencari orang yang bisa diajak makan bersama. Sehingga disebut Abu Doif, bapaknya tamu. Setiap hari selalu sedekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah ini kata Nabi, syai'un ajib, sesuatu yang menakjubkan. Hadis sahih, hadis riwayat Hakim dari Jabir, itu disebutkan sedekah ini mendatangkan ampunan Allah. Inna min mujibatil maghfirah it'amul it'amul muslim. Di antara hal yang pasti mendatangkan ampunan Allah adalah memberi makan seorang muslim yang lapar. Ini hadis sahih riwayat Hakim dari sahabat Jabir. Jadi sedekah ini mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya hadis-hadisnya. Sedekah ini bisa memadamkan murka Allah. La tutfi ghadabar Rabb. Sungguh sedekah ini bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Tabrani, ini hadis sahih, Rasulullah itu menyebutkan inna min abwabil birri as-sadaqah. Sesungguhnya sebaik-baik pintu kebaikan ialah sedekah. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sedekah, orang dermawan, qaribum minallah, dekat dengan Allah. Karena Allah itu memiliki asmaul husna antara lain Ar-Rahman, Maha Pengasih. Sehingga Allah suka kepada orang-orang yang suka ngasih. Bahkan dalam hadis riwayat Tabrani ya. Jadi sedekah ini menambah umur. Menambah umur. Menolak mati su'ul khatimah. Dan bisa menghilangkan sifat sombong dan bangga diri. Jadi sedekah ini memang hal yang luar biasa. Dan ini salah satu amalan Nabi Ibrahim alaihissalam, selalu bersedekah. Sehingga kata Nabi, as-sakhiyyu qaribum minallah. Orang-orang yang sedekah ini dekat dengan Allah.
Bahkan dalam hadis riwayat Abu Syai di situ disebutkan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yubahi, membanggakan orang yang memberi makan di hadapan para malaikatnya. Jadi Allah saja bangga, tuh lihat hambaku, dia menjadi jalan kenyangnya orang-orang yang lapar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali ya manfaat sedekah ini, antara lain tadi yang pertama adalah dosa salah kita pasti diampuni oleh Allah. Inna min mujibatil maghfirah as-sadaqah. Sesungguhnya hal yang pasti mendatangkan ampunan Allah adalah sedekah. Kemudian yang kedua, harta kita tidak berkurang ketika kita bersedekah. Dalam hadis riwayat Muslim tadi disebut, ma naqasa malun bisadaqah. Harta tidak berkurang dengan sedekah. Kenapa? Karena sedekah ini menolak bahaya. Sehingga bahayanya tidak datang. Bahaya itu bisa mengeluarkan duit. Kita harusnya jatuh, bawa ke rumah sakit, keluar duit. Tapi karena sedekah, kemudian bahayanya itu ditolak, sehingga tidak perlu mengeluarkan duit. Nah itu. Kemudian yang ketiga, sedekah ini adalah min abwabil khair, di antara sebaik-baik khairu abwabil birri, sebaik-baik pintu kebaikan. Kemudian yang keempat, orang yang sedekah ini dekat dengan Allah. As-sakhiyu qaribum minallah, bahkan bisa menjadi kekasih Allah. Kemudian yang kelima, sedekah ini adalah daf'il bala, menolak bencana. Yang keenam, ditambah umurnya. Kemudian yang ketujuh, menolak su'ul khatimah. Insya Allah meninggalnya tidak su'ul khatimah. Yang kedelapan, sedekah ini bisa menghilangkan sifat bangga diri dan sombong. Ini dalam hadis Nabi. Kemudian yang kesembilan, sedekah ini adalah kunci rezeki. Sehingga rezekinya akan ditambah, rezekinya akan diberkahi. Itu berkat sedekah. Kemudian yang kesepuluh, sedekah ini memadamkan murka Allah. Mungkin kita tidak sadar melakukan sesuatu yang Allah murka. Coba kita misalnya kita punya pembantu ya, manggil pembantu. Kemudian pembantu itu menyahut, tetapi tidak datang. Maka kita ini marah. Panggil lagi, menyahut, ya Pak, tapi nggak datang. Betapa seringnya kita dipanggil oleh Allah, tidak segera datang. Dipanggil sholat, ya Allah sholat, ayo sholat. Kita akan sering, kewe, nanti kerjaan beres dulu. Mungkin Allah marah. Tetapi ketika kita sedekah, murka Allah itu mereda. Sehingga tidak menurunkan hukuman kepada kita. Kemudian yang ke-11, dibanggakan di hadapan malaikat. Allah itu sampai yubahi, bangga. Ini hambaku ini, coba lihat. Makanya ketika teman saya kerja di mana ya, lupa ya, di Qatar atau di mana. Itu di sana ada satu masjid milik seorang pengusaha. Di masjid itu, jadi dia punya apartemen, punya hotel, punya apa, itu yang punya masjid itu. Di masjid itu tiap sholat subuh berjamaah. Ini yang punya masjidnya karena orang kaya. Itu yang sholat jamaah subuh itu diamplopin, kalau dirupiahkan itu 400.000. Dan itu tiap hari.
Malah teman saya sholat subuhnya di situ terus. Lumayan itu. Itu sampai ada yang begitu. Itu kerja di sana berapa tahun, itu tiap sholat subuh di situ. Dan selalu dikasih amplop gitu, tiap hari yang yang hadir itu. Luar biasa ya. Kita nggak ngelihat yang sholatnya gitu. Itu urusan masing-masing niat sholatnya apa. Tetapi kita niat orang yang sedekahnya nih hebat gitu. Oh dia mau ngasih sedekah. Dan kadang orang banyak duit juga belum tentu juga mau sedekah. Kemudian 12, amalan paling utama nilainya. 13, jadi obat penyakit. Kata dalam hadis riwayat Baihaqi tadi, dawu mardakum bis sedekah. Obati penyakit kalian dengan sedekah karena daya tahan tubuhnya menjadi menambah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu ada yang nanya ke saya, seorang ibu. Dia nanya, apa betul sedekah itu dibalas 10 kelipatan? Memang Mubalik itu kan menyebutkan itu, dalilnya itu man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan, dia diberi 10 kelipatannya. Apa betul ketika orang sedekah misalnya 100.000, itu oleh Allah dibayar minimal 10 kelipatannya 1 juta? Saya menjawab, betul. Tapi kadang tidak cash. Jadi ada yang cash dan ada yang dialihkan. Dialihkan dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk menolak bencana. Kita sedekah 100.000, betul dibalas 1 juta. Tapi 1 jutanya itu tidak harus berbentuk uang cash. Ada kalanya di Lauhul Mahfud, kita harusnya ketabrak motor, dibawa ke rumah sakit, habis 1 juta. Tapi karena sedekah 100.000, nggak ketabrak sama motor, sehingga nggak keluar uang 1 juta. Nah yang ini kan sulit membuktikannya. Kita nggak ngeliat Lauhul Mahfudnya. Tetapi kata Nabi, sedekah itu menjadi penolak bahaya. Memang sebagian orang mengkritik ya, amalan itu jangan dikaitkan dengan manfaat lah. Sudah saja ibadah itu karena Allah saja. Jangan dihubungkan dengan bisa menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya. Sepertinya betul. Tetapi kalau kita baca hadis-hadis Nabi di wilayah syariat, tujuan dari syariat itu adalah maslahat kebaikan. Kalau orang sudah lebih dari itu bagus. Tetapi tidak salah kalau orang beramal karena pengen kebaikan. Itu dibenarkan. Makanya Syekh Nawawi Banten di dalam kitab Nuruz Zulam itu membagi ikhlas itu sampai dalam 3 tingkat. Tingkat paling tinggi, ibadah lillahi ta'ala. Tidak mengharap apapun. Pokoknya ibadah, sedekah, tahajud, baca Quran. Nggak ingin apapun. Ini adalah ketundukan kepada Allah. Hanya karena Allah. Ini syukur nikmat. Kita diberi hidup, diberi sehat, diberi rezeki. Sudah saja, nggak ingin apa-apa. Itu ikhlas paling tinggi. Lillahi ta'ala. Ada ikhlas yang kedua, dia beramal pengen akhirat. Pak, ini rajin-rajin ting sedekah tiap hari. Bapak makia ada ibadah kurang. Mudah-mudahan dengan sedekah bisa dihindarkan dari neraka nanti di akhiratnya. Mudah-mudahan dengan sedekah Bapak bisa masuk surga. Nah itu dia pengen balasan Allah ibadahnya. Itu tapi balasan di akhirat. Nah itu disebutnya ikhlas tingkat kedua. Tapi masih ikhlas. Dan Allah menyuruh kita kan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Allah yang nyuruh kita cepat menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah nyuruh kita.
cepat ibadahnya, lakukan kebaikan supaya dapat surga yang luas. Nah, itu ikhlas tingkat kedua. Ikhlas tingkat ketiga adalah seseorang beribadah menginginkan dunia. Hidup bingung terus, hutang banyak, lalu dia banyak ibadah, banyak sedekah, banyak. Dia berharap dunianya makin baik. Dia ngejar karir, dia pengen bisnisnya maju, dia perbanyak ibadah. Kata Syekh Nawawi Banten, boleh, tapi bersyarat. Syaratnya hasilnya digunakan di jalan yang diridhoi Allah. Silahkan saja. Banyak baca Quran, banyak sholawat, banyak sedekah. Di samping dia bekerja supaya usahanya maju, boleh. Tapi nanti hasilnya, hasil usahanya, hasil bisnisnya, gunakanlah di jalan yang diridhoi Allah. Itu masih disebut ikhlas level ketiga. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nurul Sulam. Karena memang syariat ini adalah untuk mendatangkan maslahat atau kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaknya melatih sedekah. Tulis saja. Oh, misalnya tiap 40 hari atau tiap sebulan. Apa sehari ini sudah sedekah? Kemana sedekahnya? Apakah hari ini terus dievaluasi tiap hari? Sehingga kita bisa menjadi ahli sedekah. Insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Karena Allah ridho. Dan itu tadi hadis-hadisnya sudah disebutkan banyak sekali. Maka kalau para sahabat Nabi ketika mereka sedekah, ikhlasnya tingkat tinggi, tidak mengharapkan apapun. Al-ashrah al-mubashshiruna bil jannah. Ada 10 sahabat yang oleh Nabi disebut, ya 10 sahabat mah pasti masuk surga, disebut. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, disebut sampai 10. Abdurrahman bin Auf. Yang 10 itu ketika diteliti, 9 orangnya itu adalah orang-orang kaya, para pengusaha yang memang ahli sedekah. Ahli sedekah. Hanya 1 yang tidak kaya dari 10 orang yang disebut oleh Nabi itu. Dan mereka sedekahnya luar biasa. Dan ikhlasnya tingkat tinggi. Lillahi ta'ala saja. Nah, kalau kita belum bisa begitu, ya minimal ikhlas lah. Walaupun mengharapkan surga di akhirat, pengen diselamatkan dari neraka nanti di akhirat, atau pengen dunia bisa diraih, tetapi setelah diraih, gunakan dunia ini untuk meraih ridho Allah. Penggunaan dari dunia atau harta yang diraihnya ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja untuk pengantar sedekah, bab sedekah dan menjadi dermawan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan mangga ya. Jam 5.23. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Mungkin kita buka untuk sekarang sesi pertanyaan 2. Mungkin ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan sedekah, ketika seseorang sedekah, kira-kira untuk penerimanya itu adakah misalkan syarat tertentu supaya tepat sasaran? Ya. Walaupun sebetulnya ketika sedekah kemanapun ke siapapun tidak ada masalah, sebagaimana di dalam sebuah kisah seseorang sedekah kemudian penerimanya adalah orang kaya, mengenali maksiat dan sebagainya. Tapi ternyata kemudian itu manfaat buat mereka juga. Sekarang supaya
sodakoh ini, harta yang disedekahkan si penerimanya itu sehingga produktif. Misalnya hari ini dia seorang mustahik kalau misalkan zakat ya. Nah, supaya ini menjadi solusi ekonomi buat mereka, akhirnya kemudian berikutnya dia jadi muzaki dengan harta yang dia terima dari sedekah atau zakat atau yang lainnya, sehingga kemudian jadi modal usaha dan sebagainya. Nah, ini kira-kira yang tepatnya misalkan untuk sasaran menerima sedekahnya itu seperti apa? Kadang-kadang kita sedekah kemanapun ya nggak masalah ya, tapi si penerimanya ini mungkin ada apakah misalkan kita nih lebih baiknya kemana? Apakah misalkan ke sebuah lembaga zakat dan sebagainya, atau perorangan atau kemana seperti itu? Mungkin lagi gitu. Baik. Baik, terima kasih. Tentang sodako ini memang ada prioritasnya. Prioritas. Jadi sebenarnya sedekah bisa diberikan kepada siapapun. Tetapi ada prioritas. Misalnya kan sedekah juga ada yang sedekah jariah itu ya. Tapi ngasih makan juga sebagian ulama menyebut itu sedekah jariah. Karena ketika kita ngasih makan, kemudian orang itu kenyang, makanannya sih memang sampahnya dikeluarkan, dibuang. Tetapi di antara makanan-makanan itu ada yang menjadi menjadi darah, sehingga ketika orang itu ibadah, maka pahalanya terus mengalir. Sebagian ulama begitu. Kalau dalam Al-Quran misalnya, kepada siapa berinfak, menafkahkan harta, itu kan disebutkan lil walidain. Jadi kepada dua orang tua ini prioritas juga. Jangan sampai kita bersedekah kemana-mana, dua orang tua kita kekurangan, kita tidak memberi. Nah, ini nafkah wajib ya, wajib. Wal akrabin, kerabat dekat. Kerabat dekat tuh kakak, adik, paman, itu dekat. Kalau kita punya kekayaan, jangan sampai orang lain bisa menikmati, tapi orang-orang dekat kita malah nggak pernah diberi. Nah ini. Wal yatama, anak-anak yatim. Yang memang dia hidup bersama misalnya ibunya, ayahnya sudah meninggal, tidak ada yang nyari duit, dia masih kecil, belum bisa usaha, itu termasuk prioritas. Wal yatama, wal masakin, orang-orang yang punya kerjaan tetapi kerjaannya nggak cukup untuk kehidupan sehari-hari, itu juga prioritas. Dan kalau kita tahu penggunaannya, memang sedekah ini baik diberikan kepada orang-orang yang baik. Karena kata Nabi, ni'mal malus sholih lirrajulis sholih. Sebaik-baik harta yang baik ketika berada di tangan orang yang baik. Jadi kita bersedekah kepada orang yang baik itu lebih utama daripada bersedekah kepada orang yang tidak baik. Ini misalnya ada dua orang yang membutuhkan, orang baik lebih didahulukan. Ada dua orang baik, yang satu baik hanya untuk dirinya, yang satu lagi di samping baik, dia juga memperbaiki orang lain. Dia mengajar, dia mendidik, maka yang memperbaiki orang lain ini lebih utama. Lebih utama. Ini masalah prioritas gitu. Bahkan kalau zakat fitrah ini ya, zakat fitrah. Bahkan kalau zakat fitrah, Said Sabiq itu menyebutkan man yahrumuz zakat. Ada orang-orang yang tidak boleh diberi zakat, antara lain orang tua, itu nggak boleh. Maaf ya, di kampung saya itu masih ada itu kadang-kadang. Ini orang tua ke atas, kakek, nenek, itu nggak boleh. Nah ini fitrahnya kasihkan ke aki, wah itu haram.
Kemudian itu kalau dalam Said Sabiq, misalnya zakat itu tidak boleh diberikan kepada non muslim, nggak boleh. Jadi kalau orang itu nggak sholat jangan diberi zakat fitrah, tapi dianggarkan dari yang lain, misalnya sodakoh ya, kemudian boleh tetap diberi, tapi jangan diberi dari zakat fitrah. Ya peduli sosial harus ya, cuman jangan, karena ini aturannya itu sebagian ulama menyebut tidak boleh karena ini internal. Nah jadi tentang sedekah maupun infak juga memang ini ada prioritas, dan ya pahalanya juga beda. Para ulama itu senang sedekah kepada misalnya para pencari ilmu. Banyak ulama-ulama yang ketika mengadakan pengajian dihadiri ribuan bahkan puluhan ribu orang, itu dijamu semua. Karena posisi mereka para pencari ilmu itu sabilillah. Sabilillah. Nah, jadi memang Pak Ustadz Qadir ya memang ada prioritas gitu. Tetapi untuk kita yang misalnya latihan tiap hari, ya terserah, yang mudah saja gitu, yang mudah. Bisa dimasukin ke canceling masjid, bisa dimasukin. Jadi misalnya kita mau sedekah Quran ya. Kita sedekah Quran kepada orang yang suka baca Quran dengan yang jarang baca Quran itu beda kan? Lebih utama kepada yang suka baca Quran. Sekarang kita ngasih Quran kepada orang yang gak pernah baca Quran. Dia terima Qurannya, tapi kan gak dibaca. Dan tidak menjadi pahala buat kita, nggak jariyah, nggak mengalir. Kita sedekah Quran nih, ngasih Quran 1 kepada orang yang rajin baca Quran. Quran kita ini dibaca pagi, siang, sore, malam, maka pahala sedekah Quran kita itu menjadi jariyah, mengalir terus. Orang itu tiap hari baca Quran, Qurannya yang dibaca Quran yang kita beri, maka pahala kita terus mengalir. Jadi itu masalah skala prioritas gitu. Jadi memang dalam hadis-hadis Nabi itu banyak ya, sedekah-sedekah yang utama itu beda-beda. Kadang-kadang memberi makan yang lapar. Bahkan sebagian ulama sampai nyebut ngasih makan itu adalah sedekah jariyah. Memang makanannya sekali makan, sampahnya langsung dibuang, tetapi sari-sari makanannya menetap di dalam tubuh orang itu. Kalau orang yang kita kasih makan itu orang soleh, ahli ibadah, ketika dia ibadah, ketika dia mengajar, ketika dia mendidik, pahala kita itu mengalir juga. Karena di situ ada darah yang berasal dari makanan yang kita beri. Nah itu ya, jadi ya memang. Tetapi Islam tidak eksklusif itu, tidak hanya memberi kepada Islam saja, enggak. Kalau sedekah umum yang membutuhkan diberi, apapun, enggak melihat agamanya. Ya, bahkan ada tadi disebutkan ada seorang dalam hadis riwayat Bukhari itu ya kalau nggak salah, ada seorang yang niat sedekah sembunyi-sembunyi, dia simpan uangnya di jalan, ternyata diambil seseorang. Pagi harinya itu ribut karena yang mengambil itu ternyata seorang pelacur. Ya Allah, duit saya diambil pelacur. Nanti gimana itu digunakan untuk zina tuh. Padahal niat dia mah baik, ditaruh di pinggir jalan, dari jauh dia lihat siapa yang ngambil duitnya. Ternyata ditemukan seorang perempuan, pagi harinya ribut, ada pelacur menemukan duit banyak. Dia sedih. Akhirnya sedekah lagi. Dia sedekah lagi, nyiapin duit, taruh di jalan, dilihat dari jauh, diambil oleh seseorang, dia sudah senang. Ternyata yang ngambil itu orang kaya yang menemukan. Ribut paginya itu ada orang kaya menemukan duit. Waduh, dia menyesal juga. Waduh, ini kurang tepat saya sedekah. Tapi nanti di ujung hadis itu disebutkan, pelacur itu dia berzina karena miskin. Ketika dia menemukan duit banyak di tengah jalan itu, dia bertaubat, tidak mau lagi berzina. Orang kaya itu begitu nemu duit, dia tersentuh. Ya Allah, ini orang sedekah disimpan di jalan.
Akhirnya yang tadinya orang kaya pelit ini jadi tersentuh, ini jadi rajin sedekah. Jadi intinya sedekah ini nanti akan mendatangkan kebaikan. Ya, kita tinggal sedekah, pasti akan mendatangkan kebaikan, baik bagi yang disedekahi maupun khususnya buat kita sendiri. Hadis-hadis Nabi tadi menyebutkan bagaimana manfaat sedekah buat kita sebagai orang yang sedekahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.